Bu Fatimah, Masya Allah, Ibu rajin banget ibadahnya. Bu Fatimah, kita makan yuk, Bu. Aduh, Ibu minta maaf, Nak. Ibu minta maaf. Anaknya itu ninggalin surat yang berisikan tentang siapa aja yang menemukan ibu ini. Terus dia nyuruh langsung dibawa aja ke panti jompo. Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Fatimah, Masya Allah, Ibu rajin banget ibadahnya. Bu Fatimah, kita makan yuk, Bu. Masya Allah, Bu Fatimah, Bu, Sisa, tolongin, Bu Fatimah, Sisa, ini Bu Fatimah kenapa? Masya Allah. Bu Fatimah. Bu, tolong Sisa. Iya, Fatimah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sisa. Gimana Sisa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Dari dulu hidup gue gak pernah bahagia. Susah mulu sampai segede gini. Punya orang tua gak becus nyari duit. Hah? Ibu! Ada apa nih? Ada apa? Tuh lihat meja makan kosong. Astagfirullah, Ibu lupa. Sebentar Ibu masak dulu ya. Aduh, udah. Emang dari tadi seharian ibu ngapain aja? Tidur? Nggak tahu anaknya kerja di luar sana banting tulang capek. Mau makan aja nggak ada makanan. Ibu nggak tidur. Ibu lagi apa? Lagi apa ya? Bawa apaan sih nih? Kayak bau gosong. Aduh! Ibu gimana sih? Maaf Hani, Ibu lupa. Tadi kan kamu manggil-manggil Ibu, jadi Ibu keburu-buru. Lupa ya? Lupa terus ngomongnya. Emang nyusahin terus jadi orang tua. Pasti pikunnya kambuh nih. Astagfirullahaladzim. Pikun tuh jangan dipiara. Ibu tahu, baju ini harganya mahal. Nggak digratisin, Bu. Aku pasti dipotong nih gaji aku kan? Gara-gara siapa? Gara-gara Ibu. Udah tahu gaji aku tuh cuma cukup buat makan doang. Hani, Ibu minta maaf, Nak. Ibu minta maaf. Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu. Aduh. Ada apaan sih nih, Kak? Teriak begitu sampai kedengaran dari luar. Malu tahu sama tetangga. Dinda, lo lihat nih Ibu lo. Lihat, baju gue dibolongin. Ya udah sih, Kak. Ibu tuh jangan dimarah-marahin terus dong. Kasian. Lo berani ya ngelawan gue sekarang? Dinda, yang ngasih makan lo itu gue, bukan Ibu.
Jadi lo nggak boleh ngelawan gue, ya? Awas lo ya, sampai lo berani ngelawan gue sekali lagi. Awas lo. Tapi Kak, ibu itu kan ibu kita. Diam! Yaudah yuk Bu. Ibu juga sih yang salah. Udah tahu Kak Hani galak. Ibu tuh harus lebih hati-hati dong. Ya maafin ibu ya Dinda. Iya, ya udah nggak apa-apa. Anak kecil. Ngapain lo pakai nasihatin ibu segala? Dia itu emang udah punya penyakit pikun dan gak bakal bisa hilang sampai mulut lo berbusa. Emang udah nasib kita punya ibu yang selalu nyebelin, nyusahin, gak becus. Ya udah sih Kak, cuma baju doang. Baju doang? Baju gue itu harganya mahal. Nih ya, ibu nih emang udah sering banget bikin gue emosi. Lo belum ngerasain aja. Nanti kalau lo udah ngerasain baru tau rasa lo. Oh ya Bu, Ibu kemarin-kemarin terima surat nggak? Surat? Ya rasanya ibu terima. Tapi ibu taruh mana ya? Aduh, gimana sih Bu? Terus sekarang suratnya di mana? Ya itu ibu lupa taruh di mana ya? Apa jangan-jangan ibu buang? Suratnya Ibu buang? Aduh Ibu, Ibu nggak tahu apa? Itu surat apa? Dinda, ibu kan nggak bisa baca. Ya ampun Bu, itu surat panggilan kerja Dinda Bu. Harusnya ya Bu, Ibu itu kan tahu Ibu nggak bisa baca. Ibu kasih tahu Dinda dulu, jangan asal main buang gitu aja. Kalau kayak gini namanya, Ibu bikin kesel Dinda juga. Dinda. Pokoknya ibu harus dihukum malam ini. Ibu tidur di luar. Aduh, jangan ibu minta ampun, ibu minta ampun. Jangan. Pokoknya ibu di luar. Jangan di rumah. Jangan. Aduh, ibu minta ampun, Ari. Al-Fatihah. Ada apa Adam? Apa ada yang ngeganjel? Begini Pak Ustadz, Ibu Fatimah itu dibuang sama anaknya di jalanan. Tapi dia nggak tahu kalau anaknya itu sengaja ngebuang dia. Gimana ya Pak Ustadz? Astaghfirullahaladzim. Ini masalah serius, Dam. Ane minta ente cari keluarga almarhumah. Kesian almarhumah, Dam. Arwahnya nggak bisa tenang kalau masih ada urusan yang belum selesai. Itu dia yang saya pusing Pak Ustadz. Saya nggak tahu di mana keluarganya. Masya Allah. Begini saja. Kita semua bantu cari, lapor polisi atau sebar selebaran tentang hilangnya Fatimah. Kalau perlu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk di mana keluarganya berada. Iya Pak Ustadz. Pokoknya ibu harus dihukum malam ini. Ibu tidur di luar. Ada apa, Dam? Enggak Pak Ustadz, tadi seperti ada sesuatu. Ibu di mana? Ibu. Din, lu berisik banget. Lu nggak tahu gue harus bangun pagi besok?
Itu, Kak. Tadi Dinda lihat ada bayangan ibu di cermin, Kak. Mana? Nggak ada siapa-siapa kok. Ngaco ya? Beneran, Kak. Dinda nggak bohong. Tadi Dinda juga mimpi buruk soal ibu, Kak. Mukanya ibu serem, Kak. Pucat, kayak mayat. Apa jangan-jangan ibu udah... Ah, Dinda. Itu cuma halusinasi lo doang. Cuma mimpi. Kalau beneran ibu udah meninggal, gimana, Kak? Harusnya lo tuh seneng kalau ibu lo tuh udah mati. Ibu lo itu udah tua, pikun, sakit-sakitan. Harusnya kita tuh seneng lah. Kalau ibu udah gak ada. Gimana sih lo? Tapi, Kak, kalau ibu udah beneran meninggal, itu salah kita, Kak. Salah kita. Din, salah kita dari mana? Coba deh lo inget-inget lagi. Emang apa sih yang pernah ibu lakuin buat kita? Gak ada. Udah sana lo tidur lu. Ah, tidur lagi ah. Berisik. Kalau misalkan sekali lagi lo berisik, mendingan lo tuh tidur luar aja. Aduh, sana. Aduh. Au. Sana. Maafin Dinda, Bu. Dinda gak bisa nolongin ibu. Waktu ibu dibuang sama Kak Hani. Dinda juga nyariin ibu. Sekarang ibu di mana? Ibu di mana, Bu? Ibu. Anak kecil. Ngapain lo masih nangisin ibu? Gak penting tau. Kakak kenapa? Kakak kenapa? Kak. Tadi ada ibu di situ. Kak. Kak. Pasti ibu mau ngasih tahu sesuatu sama kita, Kak. Kak. Ini saatnya kakak jujur sama Dinda, Kak. Di mana kakak buang ibu, Kak? Kasih tahu Dinda, Kak. Kasih tahu Dinda, Kak. Kak, bilang, Kak, di mana ibu? Anak kecil. Pijitin gue dong, pegel nih. Cepetan. Iya. Ibu mana? Di belakang. Ibu! Iya, Nak, sebentar. Bu, kalau dipanggil tuh datang, jangan nyaut doang. Ada apaan? Tolong ya, lapin sepatu aku sekarang karena tadi kena becek di jalan pas aku lagi jualan kosmetik. Ya elah, Kak. Kalau cuma untuk ngelapin sepatu doang sih, Dinda juga bisa, Kak. Ngapain sih harus nyuruh ibu? Ibu kan tadi lagi masak, Kak. Dinda lapar tahu. Oh, udah masaknya? Belum. Makanya bilang dong kalau lagi masak. Kompor udah dimatiin? Udah. Yakin udah dimatiin kompornya? Itu kok ada asap? Aduh! Ibu! Katanya tadi udah dimatiin!
Maafin Ibu Hani. Ibu lupa. Sekarang kamu yang matiin. Hah? Ibu lah yang matiin gimana sih? Masa aku yang matiin? Ibu lah. Gak berani. Iya deh. Biar Dinda aja yang matiin ya, Kak. Apaan sih Dinda? Biarin aja Ibu. Dia yang bikin ulah, masa kita yang jadi urusan? Cepetan matiin. Iya. Masya Allah. Selain dompetnya kalau mau selamat. Aduh, jangan. Lepasin! Tolong. Mau apa kalian? Mau jadi jagoan di kampung Kucrit, hah? Kalian mau jadi pahlawan? Loh, nantangin jadi pahlawan teh. Jadi kamu mau duel sama saya? Siapa takut? Oke. Neng, coming here. Iya, Pak RT. Coba Pak RT, awas, biarin dihabisin sama Pak RT. Hati-hati Pak RT. Jurus pertama itu. Wow. Nah kedua itu. Jangan sama perempuan. Ya. Makasih Mas Gun ya. Untung ada Mas Gun. Pak RT, Bang Bopak. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, Neng, saya belum mukul, Neng. Ayo Mas Gun. Neng, Ayo. saya belum mukul dia, Neng. Nanti. Waduh, urusan lain nih. Kalian gimana sih, ha? Gimana sih Pak RT, Bang Bopak? Tadi katanya nggak pakai acara mukul, hajar mengajar. Saya belum mukul, ngapain kalian udah jatuh? Nah itu siapa tadi? Nggak tahu siapa yang nyuruh gebuk situ, tapi bukan dilawan. Kok malah situ nyolot? Janjinya kan kalian tuh saya pukul, biar saya jadi pahlawan berdua. Nah kalau bayarannya gede sih nggak masalah. Nah, kita bayaran kecil dipukulin. Kita nggak terima. Gimana sekarang? Saya juga nggak Gantian. mau bayar, saya kan gagal. Nah, kita nggak terima pokoknya. Nah, Baju kayaknya bagus. ini jam juga bagus. Semua bagus. Terus gimana? Udah gini aja deh. Nggak usah gini-gini, Bang Bopak. Widiw, Pinky. Ini gara-gara kamu nih. Bodoh amat deh. Yang penting selamat, malu-malu sekampung Kucrit. Tapi aman. Aduh, dompet saya kebawa lagi sama mereka. Masih bisa action. Teh, Pak! Habis deh. Bu duduk sini, Bu. Kita mau ngapain Hani di sini? Bawel banget sih. Udah Ibu tunggu aja. Nih aku lagi nungguin temenku si Tika. Dia yang mau ajak kita jalan-jalan. Ya kamu telepon teman kamu itu. Bisa nggak sih diem? Ibu kan cuma kasih saran, nggak maksud apa-apa. Iya. Halo Tika. Lo di mana sih? Iya, ini gue udah nungguin sama ibu gue di sini. Lo jadi nggak? Apa? Mobil lo rusak? Oh ya udah, oke. Gue samperin lo ya. Iya. Oke. Bu, jadi mobilnya Tika kan rusak. Mogok dia di jalan. Jadi mau nggak mau aku harus nyamperin dia. Udah, lo tenang aja. Akhirnya gue bisa hidup bahagia terlepas dari beban-beban gue. Emang Ibu kemana, Kak? Kakak apain Ibu? Kakak nggak ngelakuin hal yang aneh kan? Atau yang jahat kan sama Ibu? Kakak nggak buang Ibu kan? Kan sih lo lebay banget. Emang kalau gue buang ibu kenapa? Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak jadi orang jahat banget sih, Kak. Biarpun dia nyusahin kita, dia itu tetap ibu kita, Kak. Anak kecil, lo nggak usah ikut campur ya. Lo mau gue buang juga kayak gue buang ibu? Hah? Ya ampun.
Bang, jangan bang, jangan. Ya Allah. Kembalikan tas itu. Kalau gua nggak mau, lu mau ngapain, ah? Bu, ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, nak. Ini tas ibu. Terima kasih, terima kasih. Bu, ibu ngapain di sini, Bu? Duduk dulu. Ibu lagi nunggu anak ibu, Hani. Kalian kenal? Enggak, Bu. Begini, Bu. Kalau ibu mau nunggu anak ibu, kalau bisa jangan di sini, nggak aman. Gimana kalau ke rumah saya aja nunggunya, Bu? Jangan, jangan. Nanti ibu dimarahin sama anak ibu, Hani. Dia bilang, ibu suruh tunggu di sini. Dia lagi jemput temannya. Ibu nggak berani pergi dari sini. Bu, tapi kalau misalnya ibu nunggu di sini nggak aman. Nanti nggak ada yang jagain ibu. Insya Allah, nak. Allah melindungi ibu. Seperti kalian tadi kan udah nolong ibu. Begini, Bu. Saya sebenarnya mau aja nungguin ibu. Tapi saya masih ada urusan di rumah. Kalau saya tinggal nggak apa-apa ya. Saya doain semoga anak ibu cepat jemput ibu. Alhamdulillah. Kita tinggal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu. Ya Allah. Hani kok belum jemput-jemput. Saya takut Hani ada apa-apa di jalan. Lindungi anak saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu? Ibu kok masih di sini, Bu? Ini kan udah malam. Iya, nak. Ibu nunggu anak ibu tapi nggak datang-datang. Astagfirullahaladzim. Atau jangan-jangan ibu diterlantarin lagi. Kalau ada yang tanya-tanya suruh kasih ini. Mana, Bu? Saya baca ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, anak ibu bilang apa, nak? Ibu nggak bisa baca. Ternyata anak ibu tuh. gani. Bu, Anak ibu bilang apa? Ibu Begini. nggak bisa baca. Bu, ibu ikut kita ya sekarang juga. Ibu, astagfirullahaladzim. Jadi ibu ini sengaja diterlantarkan sama anaknya. Dan lebih parahnya lagi, anaknya itu ninggalin surat yang berisikan tentang siapa aja yang menemukan ibu ini. Terus dia nyuruh langsung dibawa aja ke panti jompo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok tega banget sih tuh orang. Sampai ngelantarin ibunya sendiri. Terus pakai ngebohongin ibunya lagi. Udah, kita jangan pikirin itu dulu. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya Ibu Fatimah nggak tahu soal kelakuan anaknya. Iya, Mama setuju sama Adam. Di mana-mana nggak ada yang namanya ibu mau diperlakukan sama anaknya seperti itu. Kalau Ibu Fatimah tahu, pasti ibu akan sakit hatinya. Bu, Di mana ini saya? Ibu di rumah kami, Bu.
Tadi ibu pingsan di taman. Terus ditolongin sama anak saya dan dibawa ke rumah kami. Saya harus kembali ke taman, nanti anak saya nyariin. Mbak, Mas, tadi kertas yang putih itu mana? Pasti ada nomor telepon anak saya. Iya. Tadi saya udah coba telepon, tapi sepertinya anak ibu sibuk, jadi nggak diangkat teleponnya. Begini aja, Ibu Fatimah istirahat dulu di sini. Nanti saya akan coba telepon lagi, ya? Iya, Bu. Saya khawatir anak-anak saya. Takut mereka kenapa-napa. Ibu di mana sih nggak pulang-pulang? Kenapa sih lo berisik banget? Ganggu tau gak? Lo nggak lihat gue lagi baca majalah? Kak, aku tuh kepikiran ibu, Kak. Emangnya kakak tuh gak kepikiran sama sekali apa sama ibu? Bukan urusan gue. Ngapain gue mikirin ibu yang gak berguna? Kakak apa gak kasihan apa sama ibu? Ini tuh udah malam, Kak. Gelap, dingin. Ibu mau tidur di mana coba? Mau tidur di mana kek? Mau kedinginan kek? Masa bodoh? Gak peduli gue. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak jadi orang tega banget ya. Di mana hati nurani kakak? Sekali lagi lo ngomong, gue pukul lo pakai majalah. Mau? Bu Fatimah jangan banyak pikiran. Insya Allah akan selalu menjaga anak Bu Fatimah. Sekarang yang mesti Bu Fatimah pikirin justru kesehatannya Bu Fatimah. Kalau nggak makan nanti sakit loh, kan belum makan dari pagi. Maaf Nak Rati, saya nggak lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rati, ya. Ini Bu Fatimah yang saya ceritakan. Bu Fatimah, Mbak Rati sempat menceritakan saya tadi pagi. Kenapa, Bu? Sampai sekarang Bu Fatimah belum mau makan. Astagfirullah, Ibu. Perutnya jangan sampai kosong. Ibu harus makan, ya. Jangan sampai sakit. Ibu masih kan pengen ketemu dengan anak Ibu. Ya, Ibu harus sehat. Iya, saya makan. Ya, Alhamdulillah. Saya makan dulu, saya juga mau sholat. Alhamdulillah, Ibu. Minta sama Allah dan berdoa supaya anak Ibu dijaga. Ya. Udah Ibu, udah. Jangan sedih yuk. Kita masuk yuk, kita makan ya. Ayo. Makasih ya Mas Gun ya. Ya. Aduh. Kak, kita cari ibu ya. Dinda takut, Kak. Terjadi apa-apa sama ibu. Ya. Apaan sih lo? Sekalinya gue bilang gak mau, ya berarti gue gak mau. Gue itu udah benci banget sama ibu. Dan gue akan selamanya tetap benci sama dia. Gue udah seneng gak ada ibu di sini. Kak, kenapa sih? Kenapa? Kak, kenapa? Apaan sih? Berani-beraninya lo bentak-bentak gue kayak gitu? Mau lo gue usir juga ke ibu? Kakak udah keterlaluan. Bodoh amat! Lu mau ngapain emang? Dinda mau cari ibu. Sekarang kakak bilang, di mana kakak buang ibu? Dinda udah gak peduli lagi. Kakak mau marah sama Dinda, kakak mau ngusir Dinda. Dinda juga gak peduli. Sekarang Dinda bilang, di mana kakak buang ibu? Di mana kakak buang ibu? Di mana? Gue buang dia di... Lu cari aja sana di kampung sebelah. Tapi, kalau misalkan lo udah ketemu sama ibu, jangan berani-beraninya lo bawa dia ke sini. Karena gue gak mau lihat dia.
kayaknya aku pernah kesini. Nah, ini kan tempat yang ada di mimpi aku. Jadi, ini beneran nyata. Ibu pasti ada di sini. Ibu, ibu di mana sekarang? Dinda ada di sini, Bu. Dinda datang buat jemput ibu. Ibu. Dinda jemput ibu. 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 Maafin Dinda, Bu. Dinda banyak salah sama ibu. Dinda harusnya jemput ibu. Ampunin Dinda, Bu. Ampunin Dinda, Bu. Maafin Dinda, Bu. Dinda emang salah. Dinda emang nyeri, Bu. Permisi, Mbak. Siapa kalian? Loh, di mana ibu saya? Ibu saya tadi ada di sini. Apa Mbak anak Ibu Fatimah? Iya, saya Dinda, anaknya Ibu Fatimah. Kalian kenal sama ibu saya? Di mana ibu saya? Hah? Ibu Fatimah sudah meninggal. Tuhan, ya Allah. Dasar anak kurang ajar. Berani Dinda ngelawan gue sekarang ya. Lagian ngapain sih dia nyariin ibu? Semua gara-gara ibu, tau gak? Kok kayak ngerasa ada ibu ya? Kenapa ada bayang-bayang ibu sih? Kenapa ibu gak bisa ngebiarin hidup aku tenang? Ibu, aku gak mau lihat bayang-bayang ibu. Gimana Pak? Mau dicoba lagi? Boleh, boleh, ada pengacau datang Iya, nih. oke. Sebentar. Iya. Us. Kenalin nih, Wah. Ngapain? personal trainer gue. Wih. Waduh. Sales ya? Sales. Pelatih olahraga pribadi aku. Biasanya kan sales gitu, training dulu, trainer gitu kan namanya. Itu training, awalan bekerja. Ini trainer, sama sih maknanya. Waduh. Aku mau dilatih, Us. Latih apaan? Olahraga. Masa pakai ginian lu latih kulih panggul lu mah. Ya. Us, ini kata pelatihku nih buat membesarkan badan supaya kuat. Caranya? Nah, liatin aja tuh, kasih contoh. Coba. Bang Daus, mau tahu juga caranya, teorinya untuk... Enggak, saya cuman pengen lihat doang sih. Emang kamu belajar? Belajar mau dari kecil. Belajar olahraga. Bilang dong. dari kanan buat patokan, ambil sejengkal lagi dari kiri buat patokan, tahan nafas, angkat. Sejengkal saja Pak, jangan banyak-banyak Pak. Segini ya? Ya. Sombong banget. Ya. Silakan Pak Bapak. Yaelah. Tarik nafas, jaga keseimbangan Pak. Iya. Ayo. Semangat Pak. Jaga keseimbangan. Iya, tahan nafas, Kayunan. jaga keseimbangan Pak. Iya.
Lu jadi gede kagak jadi kodok lu. Yang begitu. Widih. Set. Wah, kuat juga lu, Pak. Dipakai ngegaruk. Luar biasa Pak pupuk ini. Mantap Pak. Jangan diajak ngomong. Wah, Bang Daus jago juga ternyata ini. Bisa terbang. Bisa terbang. Elah mayoret. Dadadading, dadadadadadang. Si, dadadadadadadad. Mayor. Lu pantesan. Dari tadi gua kata jago banget. Ada besi membel. Dari mana ceritanya lu? Kayaknya kayak hobi banget ya, memalukan aku sih. Bukan memalukan. Lu kalau besi tuh bok langsung begitu. Ini mah kepake. Lu percuma bayar mahal tapi nggak ada manfaatnya kayak begini. Gimana sih pelatih? Kenapa? Kok disalahin Ini dia? baru teori dulu Pak. Ya teori bilang ke des tadi. Mukanya taruh mana? Sama gua aja. Nih, gua punya. Nih kebetulan. Nih, personal trainer yang oke kayaknya nih. Coba saya pengen lihat Pak. Sama nggak sama teori yang biasa saya pelajari Pak? Jamu. Lah si Jum itu. Juminten. Iya, Jum. Jamunya Juminten. Pas nih. Yang mau Jum sini, Jum, di sini. Jum. Jamu. Dia masih muter-muter aja kayak gasing sini nawarin. Jamu. Aduh. Mas ini siapa ya? Aduh. Saya pelatihnya Pak Bopak Mbak. Wah, demen yang kayak gitu. Aduh, pelatihnya. Iya. Aduh. Cocok banget. Mau minum jamunya Jum? Boleh. Ototnya makin mengkol. Waduh. Coba. Daus. Keras banget ya. Iya. Assalamualaikum. Kak. Masih inget pulang loh? Kaki kakak kenapa? Dasar adik kurang ajar. Gua nggak butuh perhatian lo. Gua nggak butuh perhatian ibu. Gua nggak butuh perhatian semuanya. Ngerti lo? Ini siapa nih? Apa ini pada di sini? Ibu udah meninggal, Kak. Dan mereka lah yang udah nemuin ibu. Jadi ibu beneran udah mati? Kemarin yang gue lihat beneran hantunya ibu. Kak. Ya, bagus lah kalau misalkan si tua bangka itu udah mati. Astagfirullahaladzim, kok kamu tega banget sih sama ibu kamu sendiri? Bukan urusan lo ya. Nggak usah ikut campur urusan gue. Baik banget sih lo. Lagian juga kalau misalkan dia udah mati kan dia takdir. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak boleh ngomong seperti itu. Itu kan ibunya Mbak. Saya harap Mbak mau ke makamnya. Minta maaf. Asal Mbak tahu ya, selama dia hidup dan sebelum dia meninggal, dia sayang sama Mbak. Dia takut kalau Mbak kenapa-napa. Dia nggak tahu kalau Mbak telah membuangnya Mbak. Ya siapa suruh kalian nggak ngasih tahu ibu kalau misalkan gue buang dia? Ya kan gue udah ngasih surat di kertas kalau misalkan ada orang yang nemuin ibu gue, tolong anterin dia ke panti jompo. Salah sendiri. Mudah-mudahan pintu hatinya Mbak bisa terketuk dan sadar kalau surga itu ada di telapak kaki ibu. Udah pergilah semua. Pergi sana. Kami permisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sadar Kak. Sadar. Ini lagi anak kecil. Sekali lagi lo ngomong, gue siram lo pakai air panas. Nyebelin banget sih.
Tega banget sih bos gue. Udah tahu kaki gue masih sakit. Masa minta izin gak dikasih izin juga? Oh, emang ya, nasib orang miskin selalu aja tertindas. Gara-gara kepentok meja, terus ketumpahan air panas, jadi gini kan kaki gue. Kayak ada yang ngawasin gue ya. Ibu ngapain sih? Ibu tuh udah bukan di sini lagi tempatnya, ibu tuh udah mati. Pergi! 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 Neng, kenapa Neng? Ibu mau apa sih dari aku? Ibu mau aku mati. Udah jangan ganggu aku lagi. Neng apa? Bang, udah pergi. Pergi bang. Ayo. Cepetan. Ya. Neng. Kok malah di sini sih berhentinya? Ya maaf Mbak, motor saya mogok. Sengaja ya? Sengaja dari mana? Bensin saya habis. Emang udah dasarnya tukang ojek gak becus. Kenapa Neng? Ibu ngapain sih di sini? Aku gak mau ketemu ibu. Tempat ibu itu bukan di sini. Pergi ya, jangan ganggu aku. Aku benci banget sama ibu. Hani, kenapa tinggalkan ibu nak? Udah bikin hidup aku susah. Kamu beneran gak tahu kakak kamu di mana? Enggak mas, dari kemarin kakak tuh nggak pulang. Padahal aku udah telepon temennya sama atasannya. Astagfirullahaladzim. Dam, itu kok kayak ada yang sujud. Siapa ya? Itu kayak baju seragam kerjanya Kak Hani. Jangan-jangan itu Kak Hani. Kak Hani? Kak ngapain di sini? Mbak? Kak Hani? Kak ngapain? Mbak? Kak Hani! Kak Hani bangun, Kak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ada apaan nih, Dam? Pak Ustadz, kami menemukan almarhumah sudah seperti ini. Pak Ustadz, gimana ini? Jenazah belum bisa dimandikan karena kakinya belum bisa lurus. Kaku banget. Astagfirullahaladzim. Kak Hani, kenapa jadi kayak gini, Pak? Ini pasti teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita yang ada di sini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jenazahnya segera bisa diluruskan. Terutama ente
sebagai keluarganya. Al-Fatihatu bil qabuli wa ila hadratin Nabi Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir wa bi barakah Al-Fatihah. Saya sudah memaafkan semua kesalahan anak saya. Ibu, maafin Dinda, Bu. Maafin Dinda. Ibu sudah memaafkan kamu, nak. Ibu mau kamu bertobat dan jadi anak yang soleha. Iya, Bu. Dinda janji, Bu. Dinda akan bertobat. Dan Dinda akan menjadi anak yang soleha demi Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ada apa ini Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini kenapa Pak Ustadz? Wallahu alam. Aneh juga nggak tahu apa ini yang terjadi. Yang jelas ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kakak ente sudah durhaka sama ibu ente. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Jadi perlu ente ingat semua. Kita sebagai anak tidak boleh melawan orang tua, artinya kita mesti patuh. Apalagi kita sampai membuang ibu kita sendiri di jalanan, ya. Dan ente Dinda, ente harus bersyukur karena ente mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi ente kudu ingat sama janji ibu ente untuk bertobat. Gunakan benar-benar atau waktu yang ada ente manfaatkan, ya. Iya, Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Mari dah. Mama harap kalian jangan jadi anak yang durhaka ya. Iya, Ma. Sista janji, Ma. Beneran? Iya. Meskipun nanti mama udah tua, pikun, gak bisa apa-apa, nyusahin kalian. Kalian bener-bener gak bakalan buang mama? Sampai Mama tua pun, kita akan selalu menjaga Mama dan selalu sayang sama Mama. Iya, Ma. Kita udah lihat azab Allah buat Hani. Dan kita nggak mau kena azab kayak gitu karena membuang ibunya sendiri. Ya Allah, tolong jaga iman anak-anakku dan jauhkan mereka dari godaan setan yang terkutuk. Dan semoga mereka bisa selalu menyayangi aku sampai akhir hayat. Amin. Ya Allah. Berarti insya Allah Adam, Sista menjadi anak yang soleh-soleh. Lihat aja saya jadi iri lihatnya. Mas Gun nggak boleh iri. Nanti pada waktu yang tepat pasti Mas Gun bisa juga punya anak yang soleh dan soleha. Amin. 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 Kode. Duh, Kode. Ini maksudnya. Nih, ini yang paling ini bagus nih. Jadi mulai sekarang, you berdua harus menjaga kampung ini. Karena you berdua adalah jagoan-jagoan kampung sini, ya gak? Pokoknya masalah urus keamanan di kampung Gujrit, serahin sama aku. Luar biasa. Mau minum gak? Makasih, Us. Saya bikinin minum. Udah haus banget nih. Cuma saya latihan Thailand. Toprak mau? Toprak berdua? Enggak. Jangan nolak dong. Gak mau. Saya gatel nih pengen ada tantangan gitu. Gimana gitu? Bapak mau jamunya Jum. Boleh, Jum. Waduh. Haus ya? Ya, kalau ngeliat kamu itu aku haus sekali. Jum.
Kenapa, Us? Apa lu? Ya, Bang bentar Daus. ya. Boleh dong. Sini Bang Daud. Bentar, Pak. Ya udah, pokoknya apa-apa, ada apa-apa kasih ke gue. Gimana dong Bang Daud? Nah, gini ya, Markete, Bapak. Udah keamanan sini aku yang urus. Iya, Iya. itu yang saya harapin. Sekarang Udah tenang aja, tenang. harus buktiin bagaimana caranya mengusir yang satu ini. Apa lu? Udah ini disimutai. Oke. Oke, kalau gitu Siap. Pak Boh. Markete. Semuanya kita serahkan sama Bang Boh sama Pak RT ya. Udah tenang. Mau kemana sih? Mau kemana? Kita Saya mau ada pergi acara dulu. dulu nih nganter Juminten. Ya udah cepet Ya, pergi. Bang Daus, kita Iya. anterin Bang Juminten. Iya. Teh, Bang Bopak, Pak RT jagain dulu ya. jaga Juminten. Bentar ya. Ya, Markete, Bapak udah siap. udah. Udah cari tenang aja. Tuh, tenang aja. Us. Apa lu? Olahraga, Bang.